Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan. Hari ini adalah pertemuan keempat ya, melalui video pembelajaran. Izinkan saya untuk share screen materi pertemuan keempat ini. Ya, materi kita adalah membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah karakteristik negara berkembang, lalu perbedaan negara berpendapatan rendah dan maju, lalu pembangunan jangka panjang komparatif. Langsung saja, yang pertama adalah karakteristik negara berkembang. Dilihat dari keragaman dalam kesamaan. Ya, jadi negara berkembang itu memiliki karakteristik yang pertama adalah standar hidup dan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Contohnya bahwa perbedaan produktivitas yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang, seperti Amerika dan India. Perbedaan terletak pada tingkat produktivitas yang dihasilkan masyarakat atas outputnya. Selain itu, ukuran standar hidup yang identik dengan tingkat pendapatan, negara maju cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Bagaimana dengan negara berpendapatan tinggi namun jumlah penduduknya banyak? Nah, ini yang kita akan sama-sama diskusikan. Jadi yang pertama bahwa ada perbedaan. Contohnya di negara Amerika dan India. Amerika kita bisa lihat bagaimana cara mereka bekerja. Mereka bekerja dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan apa? Dengan meningkatkan sistem misalnya penjualan, sistem pemasaran. Mereka cukup di rumah saja, cukup dengan di depan laptop saja mereka sudah dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti India contohnya, bahwa di India sendiri mereka harus bekerja dengan keras sekali, ya, dengan usaha dan effort yang sangat luar biasa untuk menghasilkan produktivitas yang biasa saja. Nah, ini yang membedakan kadang antara negara berkembang dan juga negara maju. Selain itu juga tingkat pendapatannya ya. Jadi negara-negara maju kecenderungannya akan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi pula ya. Jadi pendapatannya tinggi, bahwa saat kalian bekerja di Amerika, pendapatan kalian mungkin rata-rata di kisaran 50 juta itu suatu hal yang biasa. Bahwa kalau dibandingkan dengan negara berkembang, 50 juta itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi ya sekali lagi, bahwa standar hidupnya juga tinggi. 50 juta di Amerika mungkin ya seperti kalian halnya bisa cukup untuk makan, tidur, dan bersenang-senang sedikit. Kalau di sini ya seperti halnya kalian bayaran ataupun bergaji 1 juta, 2 juta, 3 juta yang cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. Di Amerika juga seperti itu, bahwa semakin tinggi standar hidup, maka semakin tinggi pula penghasilan ataupun gaji yang diterima oleh pekerja di negara tersebut. Lalu bagaimana dengan negara berpendapatan tinggi, namun jumlah penduduknya banyak? Jadi saat negara tersebut memiliki berpendapatan tinggi, ya, maka akan menjadi pembaginya adalah jumlah penduduk. Sehingga yang terjadi apa ya, kadang akan menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita. Ya, tetapi itu nantinya bisa diatasi dengan apa? Dengan otomatis meningkatkan jumlah pendapatan, dalam hal ini adalah GDP dari negara tersebut. Berikutnya adalah tingkat modal manusia yang lebih rendah. Modal manusia adalah kesehatan, pendidikan, dan keterampilan atau biasa kita kenal dengan beberapa indeks seperti indeks pembangunan manusia. Nah, semakin tinggi indeks pembangunan manusianya, maka negara tersebut akan menjadi suatu negara yang maju. Begitu juga dengan sebaliknya. Tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Ya. Jadi di Amerika pun, di Jepang, Korea, itu ya ada orang yang miskin itu banyak. Kalau mungkin kalian di Korea, ya kan, kalian kan pernah ya lihat film Parasite itu ya. Nah itu juga wujud nyata bahwa memang di Korea Selatan pun masih ada ketimpangan
kesenjangan pendapatan yang tinggi juga. Di Jepang juga sama. Di Amerika juga banyak gelandangan juga, tetapi bedanya apa? Di negara-negara maju, gelandangan-gelandangan tersebut dibiayai, dikelola, dan juga dipelihara oleh pemerintah. Nah, kalau kita ya gelandangan ya dibiarkan gelandangan, ketimpangan ya dibiarkan ketimpangan, tidak ada hal-hal yang dapat diharapkan. Katakanlah misalnya ada bantuan itu ya sifatnya hanya temporary ya, tidak yang terus-menerus ya, seperti itu. Nah, ini juga tinggi bahwa akibat rendahnya pendapatan dan upaya untuk memperbaiki kehidupan tidak dimiliki dari faktor modal manusia, maka menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan itu sebetulnya wujud dari ketidakmampuan manusia untuk bisa berproduksi kan. Nah, makanya yang dipentingkan apa ya? Dipentingkan adalah bagaimana cara menggugah semangat para pekerja itu untuk bisa lebih produktif dalam memperoleh pendapatannya. Berikutnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Umumnya, negara berkembang itu memiliki tingkat kelahiran yang lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Kita ambil contoh adalah negara Jepang. Negara Jepang itu untuk melahirkan, untuk orang menikah saja itu sampai di dorong-dorong, ya kan? Kalau kita nikah tiap hari ada terus ya, saking itu tadi negara berkembang memiliki pertama SDM-nya yang rendah dan juga tingkat kelahiran kasar yang sangat besar. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Dulu di era Presiden Soeharto menggalakkan istilah KB, keluarga berencana, ya kan. 2 anak cukup, tetapi di sisi lain ada pepatah Jawa ya, bahwa semakin banyak anak ya makin banyak rezeki. Nah, ini juga menjadi kendala ya, tetapi kendala tradisi itu mestinya kita sebagai seorang yang semakin berpendidikan tentu merencanakan. Nggak apa-apa, banyak itu ya nggak apa-apa selama mampu merencanakan sehingga dalam proses kedepannya anak-anak kita akan menjadi penerus dan juga sukses. Berikutnya adalah fraksionalisasi sosial yang lebih besar. Fraksi-fraksi di masyarakat sosial itu saat ini mungkin kalian bisa lihat di realitanya itu sangat beragam sekali, khususnya di negara Indonesia ataupun beberapa negara berkembang lainnya. Karena apa? Karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal keragaman etnis, bahasa, dan budaya. Jadi antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, Sumatera juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini kadang menjadi permasalahan. Saya lebih Indonesia, kalian tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan fraksionalisasi dari sosial masyarakat. Berikutnya adalah jumlah penduduk di pedesaan besar dan laju migrasinya itu tinggi. Jadi umumnya kaum urban yang urban kan berarti dari desa ke kota itu akan lebih tinggi di negara berkembang. Jadi kenapa ya? Karena memang jumlah penduduk terbesarnya itu ada di desa. Kembali lagi kok kenapa di desa? Karena sumber daya manusianya dianggap dan umumnya lebih rendah dibandingkan yang ada di kota. Ya, makanya apa? Yang terjadi adalah jumlah penduduk besar di desa itu akan mengakibatkan jumlah migrasi, dalam hal ini adalah urbanisasi yang besar dari desa ke kota. Karena di desa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang menghasilkan uang, sehingga adanya di kota, ya maka ya mereka akan bermigrasi ke kota. Berikutnya adalah tingkat industrialisasi dan ekspor barang yang lebih rendah. Jadi negara-negara berkembang memiliki industrialisasi yang lebih rendah. Mereka cenderung sebagai alat ya, tetapi tidak sebagai pemegang suatu kebijakan. Baratnya apa? Contohnya memang seperti halnya perusahaan-perusahaan Nike, Adidas dan lain sebagainya ya. Bahkan Apple sekalipun itu juga mengambil ataupun membuat produknya di negara berkembang. Tetapi pusat home base mereka itu ada di negara Amerika, ada di negara Jerman dan lain sebagainya. Karena apa?
modal SDA dan SDM yang dimiliki tidak mendukung untuk kegiatan industrialisasi yang sifatnya menciptakan karya. Mereka hanya sebagai pelaksana dari karya yang akan dibuat saja. Saat mereka ekspor barangnya, itu bukan berarti ekspor dari negara itu asli, tetapi juga keuntungan yang diperoleh akan kembali ke negara asalnya, yaitu Amerika misalnya, seperti itu. Berikutnya adalah kondisi geografis yang menghambat. Kadang negara berkembang itu memiliki jumlah ataupun luasan dari daerahnya yang sangat luas. Kadang kondisi geografis ini yang menghambat dari proses pemerataan pendapatan, lalu proses penyetaraan kualitas SDM dan lain sebagainya. Contohnya di Papua, untuk membangun jalan akan sangat berbeda bila membangun jalan di wilayah Jawa. Betul, Papua itu memiliki porsi yang sangat tinggi untuk jadi untuk Papua memiliki proporsi yang sangat tinggi dalam hal pembiayaan infrastruktur saat ini, tahun ini. Tetapi apa? Tetapi nyatanya bahwa pembangunan di Papua dibandingkan pembangunan di Jawa, katakanlah pembangunan di Papua dikasih dana 10 miliar. Dan di Jawa juga proporsinya yang awalnya 20 miliar di tahun kemarin juga disamakan menjadi 10 miliar. Tetapi bahwa pembangunan 10 miliar di Jawa dibandingkan pembangunan 10 miliar di Papua, itu akan bernilai tinggi di Jawa. Kenapa? 10 miliar di Jawa bisa membangun gedung 5 lantai misalnya. Tapi kalau di Papua baru terbangun gedung hanya 2 lantai. Karena apa? Ongkos produksi yang tinggi, harga semen di sana bisa sampai 1 juta, di sini cuman 50 ribuan. Nah, ini yang menyebabkan kondisi geografis yang menghambat. Pasar yang terbelakang. Jadi pasar di negara berkembang ini umumnya yang mengikuti pasar yang sudah ada. Pasar yang sudah ada umumnya dikelola oleh negara maju masalahnya ya. Sehingga yang terjadi apa yang terjadi ya, negara tersebut hanya sebagai penggembira saja, seperti itulah ya. Berikutnya adalah dampak kolonial dan hubungan internasional yang tidak setara. Jadi faktor penjajahan menjadikan negara berkembang seperti dibuat diciptakan oleh negara penjajah. Kondisi ini akan berdampak pada traumatik yang tercermin dari sikap perilaku masyarakat. Ketika di kancah internasional maka akan menimbulkan ketidaksetaraan antar negara berkembang dan negara maju. Jadi negara-negara bekas jajahan biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembangun ekonomi. Contohnya ya India, ya Indonesia sendiri, ya. Ini tentu merupakan suatu kendala. Kita bisa lihat negara-negara yang dulu kita kenal sebagai negara kolonialisme, katakanlah Jepang, Amerika, Perancis, Inggris, Portugal, ya. Hampir semua negara yang saya sebutkan itu merupakan kriteria negara maju. Nah, ini yang jadi kendala kita. Ya. Berikutnya adalah perbedaan antara negara berpendapatan rendah dan maju. Jadi dari anugerah sumber daya alam ini juga penting. Dan memang itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Pendapatan per kapita dan tingkat GDP ini bisa dikelola, diatur sedemikian rupa. Iklim, kita punya 2 iklim, negara maju, negara lain, kebanyakan negara maju Eropa dan lain sebagainya ada 4 iklim. Lalu jumlah distribusi pertumbuhan penduduknya ini juga kadang di negara berkembang kurang merata. Ya. Kita hampir 70% penduduk di Indonesia, 60% lebih itu ada di Pulau Jawa. Ya, ini yang kenapa distribusi pertumbuhan penduduknya tidak merata. Peran historis migrasi internasional, perdagangan internasional, kemampuan penelitian dan pengembangan ilmu dasar dan teknologi kita juga masih sangat rendah. Ada yang sudah menemukan sesuatu hal yang baru, tapi juga akan dipersulit biasanya di negara berkembang itu karena memang tidak mengikuti pasar. Berikutnya adalah efektivitas lembaga domestik. Ini juga mempengaruhi ya bahwa kita apresiasi dari apa yang sudah
dilakukan pemerintah melalui Presiden Jokowi dalam hal percepatan izin investasi. Ini juga patut kita apresiasi. Tapi memang nyatanya dari dulu dan sekarang pun masih akan menjadi kendala tersendiri dari proses perizinan terhadap suatu investasi. Berikutnya adalah kondisi negara berkembang dan maju. Jadi pada awal era industrialisasi, perbedaan standar hidup di negara kaya dan miskin itu tidak sampai apa namanya ya terlalu mencolok seperti itu ya. Jadi tidak lebih dari 3 kalinya. Namun untuk saat ini perbedaan sangat tajam sekali, mencapai 100 berbanding 1. Laju pertumbuhan ekonomi karena dampak industrialisasi sangat dirasakan oleh negara maju dan negara berkembang memiliki dua keadaan, yaitu tumbuh atau stagnan. Untuk menelaah pembangunan negara-negara berkembang terdapat dua istilah penting dalam industrialisasi, yaitu divergence dan convergence. Ya, kita mungkin pernah mengenalnya dan mempelajarinya di makro, ya, bahwa divergence itu sendiri tren pendapatan rata-rata per kapita yang semakin menjauh antara negara maju dan berkembang. Jadi spread ataupun jarak dari negara maju dan berkembang itu semakin jauh sekali, maka keadaan itu dinamakan keadaan divergence. Kalau convergence yaitu tren pendapatan rata-rata per kapita di negara berkembang lebih tinggi dari negara maju, sehingga akan timbul kondisi setara. Jadi kondisi di mana negara berkembang mengejar ketertinggalan dari negara maju dan semakin mendekati dari apa yang telah dicapai oleh negara maju, maka kondisi itulah yang dinamakan kondisi convergence. Tapi ya itu tadi yang disampaikan bahwa ternyata malah justru kondisi divergence ini semakin nyata terjadi dan convergence urung terjadi untuk negara berkembang. Ya, ini adalah konvergensi, ada relatif, absolut, relatif yang diseimbangkan dengan populasi, dan konvergensi dunia sebagai satu negara. Jadi konvergensi itu sendiri memang suatu hal yang relatif. Relatifnya apa ya? Tergantung dari kemampuan negara itu mampu mengejar ketertinggalan dari negara lainnya. Lalu berikutnya adalah konvergensi absolut. Ini juga menjadi sangat penting sekali bagaimana suatu negara secara bertahap akan terus mengejar, ya, terus menyamai, menyetarakan dari negara maju. Berikutnya adalah relatif yang disetimbangkan dengan populasi. Kita harus bisa melihat negara kita misalnya populasinya tinggi, maka yang perlu kita lakukan adalah selain menambah GDP kita juga bisa mengontrol dari jumlah populasi kita. Lalu konvergensi dunia sebagai satu negara, harapannya ini seperti halnya kondisi yang diharapkan oleh MDGs, Millennium Development Goals, di mana hal ini yang kita sangat harapkan, tetapi ya masih belum terlaksana dengan baik ya, adanya MDGs dan SDGs itu juga masih terus sampai saat ini kita kawal sejauh mana nantinya dapat menjadi modal bagi negara berkembang. Ya, pembangunan jangka panjang komparatif ya, ini memetakan dan mengatasi masalah dasar negara-negara berkembang, menguatkan peran lembaga ekonomi, dan mengawasi sistem pasar, serta meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi dalam jangka panjang pembangunan itu akan memiliki tujuan yang saya sebutkan tadi, bahwa bagaimana cara kita memiliki strategi agar semakin menjauhkan dari stigma bahwa kita merupakan negara miskin ataupun berkembang. Menguatkan peran lembaga ini juga penting melalui perundang-undangan dan juga kesadaran dari para pemangku kepentingan. Pengawasan sistem pasar ini juga penting juga. Jadi bagaimana pasar itu berjalan seadil dan merata. Jadi kadang kita yang menjadi masalah adalah ketidakadilan pasar, karena kedekatan maka si A lebih mudah dimudahkan dan si B disusahkan. Peningkatan pendapatan per kapita ini juga menjadi kendala juga, dan memang perlu fokus di jangka panjangnya bagaimana cara meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu meningkatkan GDP dan juga mengontrol dari jumlah penduduk itu sendiri. Ya, oke. Itu saja mungkin materi kita pada kesempatan pertemuan keempat kali ini. Saya harapkan nanti kalian silahkan tinggalkan komen
kalian, sekaligus sebagai kehadiran kalian bahwa kalian sudah melihat video pembelajaran ini di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya dan tetap menjaga kondisi dan protokol kesehatan yang ada, tolong dipatuhi. Terima kasih. Selamat berkarya. Terima kasih.